selanjutnya kita akan langsung ke next box. Silakan, box nomor berapa? Oke, box nomor 8. Kepo, plus 62. Silakan. Oh, silakan. Mengenai perkembangan gejolak yang berada di Papua saat ini, kalau Bapak ingat, Bapak pernah bilang tuntas habis KKB, HAM belakangan. Apakah pernyataan itu masih berlaku, Pak? Masih. Sampai saat ini? Ya, jadi saya ingin menantang para penegak, para aparat keamanan untuk bertindak tegas dan lugas, mengeluarkan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk menuntaskan kasus KIB yang berlarut-larut di Papua, yang justru telah memakan korban tidak hanya aparat tapi juga rakyat kita di sana. Ya. Urusan HAM bisa kita bicarakan, yang penting selamatkan rakyat kita dulu. Dan saya siap bertanggung jawab kalau ada yang mempersoalkan hal itu sebagai ketua MPR. Oke, pertanyaan kedua silakan. Banyak pejabat pada saat ini merasa dirinya lebih nasionalis dan Pancasialis. Namun kenyataannya itu hanya sanksi atau narasi dari kebangsaannya. Menurut Bapak bagaimana seterusnya? Terima kasih. Ya, sebetulnya memang persoalan bangsa kita hari ini adalah kurangnya praktik implementasi dari nilai-nilai kebangsaan yang justru seringkali dia ungkapkan. Yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah bagaimana bukan hanya ucapan, tapi tindakan yang harus menjadi contoh. Jadi rakyat tidak butuh omongan, himbauan, rakyat butuh sikap konkret. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke box yang tersisa. Box nomor 4. Kita buka di balik nomor 4. Hedonisme. Wow. Nah, sebenarnya pemirsa dan juga para panelis, kita sudah banyak sekali membahas karena saya tahu walaupun ini sudah mendapatkan kotak atau kamar sendiri, saya yakin para panelis dan juga rekan-rekan juga pasti nggak sabar dari tadi menanyakannya. Pejabat publik menggambarkan hidup mewah atau mungkin juga flexing. Pernah nggak sih merasa takut itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi generasi muda kita saat ini? Apa pertimbangan ketika memposting sesuatu yang berbau kemewahan tadi? Pilihannya cuma 2. Kita ingin pejabat kita bersandiwara atau tampil adanya. Kalau ingin bersandiwara, ya sudah, mari kita miskin bersama. Apakah itu tujuan kita berbangsa dan bernegara? Tidak. Justru harusnya kita dorong adalah bagaimana kita menampilkan diri apa adanya. Ini menarik sebetulnya, Bamsud ini kan ingin memperlihatkan panggung depan beliau sama dengan panggung belakang. Yeah. Tapi dalam konteks ini ketika memang ada bicara sentimen, populisme, citra, bagaimana masyarakat hari ini hari-hari mengalami masa kesulitan misalnya. Tidak. Karena dia bisa saja kamuflase, nggak apa adanya. KPK tolong itu koreksi. Padahal kalau ada pejabat miskin, dia nggak menghormati. Ya. Kalau ada istri pejabat antingnya nggak berlian, dia nggak menghormati, itu faktanya. Sudahlah, saya ini rakyat kok tahu, gitu loh. Tapi kan itu kan sebenarnya suatu fenomena yang juga tidak konstruktif ya. Bagaimana kemudian harus mengubah pola pikir masyarakat? Karena itu juga nanti akan berdampak juga kepada attitude atau pola tingkah pejabatnya juga. Kalau saya lebih menyoroti tadi tampil apa adanya, apa yang di depan sebetulnya demikian juga yang di belakang. Nah, itu ada batasannya nggak sih Pak? Artinya Ya ada. Sampai di mana kita boleh menunjukkan sesuatu, karena ketika menjadi, sebutlah kalau sekarang sebahagian haknya berarti adalah juga milik rakyat. Berarti rakyat juga punya hak untuk melihat sebetulnya bagaimana. Apakah kemudian hanya menjadi penonton saja yang tepuk tangan, wah hebat sekali pemimpin kita, atau sebetulnya ada sisi lain juga yang butuh untuk dipertimbangkan? Sebetulnya harus mulai kembali ke attitude para calon-calon pemimpin yang ingin menjual dirinya. Ya harus sudah mulai terbiasa tampil apa adanya. Dan juga ini pembelajaran juga buat masyarakat kita, bahwa jangan sampai kita tergiur dengan casing. Makanya itu yang menjadi persoalannya, Bang. Kenapa tidak berlomba-lomba menunjukkan di media sosial adalah hasil kerja nyatanya, bukan harta bendanya itu. Yang kemudian dipersoalkan seperti itu. Kalau memang ingin masyarakatnya tergiur dengan hasil kerja. Tapi selama ini para pejabat kita justru menggiur masyarakat dengan kemewahan-kemewahan itu. Ya kita hidup terbuka, saya orang terbuka. Saya nggak pernah membuat panggung belakang, saya membuat panggung luas aja. Yuk mau kritik saya silakan. Pejabat itu pertanggungjawaban kekiniannya adalah media sosial memang.
Mas Bamsud sebagai Ketua MPR memang bekerja untuk rakyat juga, tidak hanya flexing. Jadi keseimbangan itu Nggak, menurut protes saya flexing juga itu, perlu. Pak. Saya nggak pernah flexing. Karena kan persoalannya menurut Oh, berarti saya salah dong, nggak ada flexing dong. itu bukan flexing. Gimana maksudnya? Coba salah pertanyaannya. Berarti nggak bisa nih. Oke, Kang Maman silakan. Kang Maman. Nanti saya jawab sekalian aja. Saya ngikutin Oke. terus Instagramnya. Saya senang karena orang selalu lihat sepenting apa sih mewakili Crazy Rich dan selalu mendukung Crazy Rich. Ya, Dan oke. betul nggak sih mereka memang rich atau cuma crazy? Pertanyaan saya, dia rakyat juga kan? Ya. Yang harus saya terima kalau ingin bertemu. Iya. Ya. Pertama, saya tidak pernah bisa membeda-bedakan siapa yang bisa bertemu dengan saya. Dari mulai tukang sapu, rumah saya terbuka, makanya rumah saya ramai terus, nggak pernah sepi. Tapi kalau Bang Maman masuk Tejo nggak masalah kalau datang gitu ya. Loh, tapi kita berdua nggak pernah duduk di antara gading putih itu. Gading gajah. Presiden yang di situ. Rapi yang duduk di situ. Tapi Gitu. kalau Mbak jadi Tejo datang ke kantor, pasti saya akan persilakan duduk di situ. Oh, oke, Kita oke, nggak oke. minta. Jadi gimana tanggapannya tadi? Jadi gini, pertanyaan berikutnya adalah mengapa saya menerima mereka? Saya kadang-kadang manggil mereka. Malah manggil. Untuk kepentingan apa? Tugas MPR salah satu adalah melakukan sosialisasi 4 pilar. Saya mohon bantuan mereka menggunakan kekuatan media sosial mereka. Disitulah saya meminta mereka untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Ngomong-ngomong ini juga menarik sekali ya. Saya ingin Abang untuk Sampai lagi. berdiri lagi sebagai penutup ini sebagai Ketua MPR, sebagai warga, bahkan juga sebenarnya yang paling penting di sini ada sebagai wakil rakyat. Boleh dong diberikan gentle statement-nya, komitmen apa sih yang memang benar-benar ingin dilakukan untuk kepentingan rakyat sebagai seorang wakil rakyat gitu. Oke, yang mengganggu pikiran saya adalah bagaimana kalau kita pertahankan sistem demokrasi kita hari ini, maka kita akan berada pada suatu kondisi di mana yang memimpin kita adalah orang-orang yang hanya memiliki kemampuan dari sisi finansial, tapi bukan kemampuan dalam keinginan mensejahterakan rakyatnya, kemampuan menjaga nilai-nilai kebangsaan kita dan ada ketimuran kita, tapi yang dikejar adalah bagaimana menguras sumber daya alam yang kita miliki. Siapa sih sebenarnya yang disebut ini tadi? Ya, sama seperti kita angin, kita berasa ada angin tapi tidak tahu siapa anginnya. Baik, terima kasih untuk waktunya di Q&A. Semoga perbincangan kita dengan Ketua MPR RI, Bambang Susatyo memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi dan para panelis, terima kasih juga waktunya. Dan silakan, terima kasih. Dan Q&A, usai sampai di sini pemirsa tetap saksikan episode Q&A di kesempatan selanjutnya. Saya Yohana Margareta, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, semangat selalu. Dari wartawan hingga penguasa Senayan, modal usahawan hingga jadi jutawan. Nasib orang siapa tahu, cerdik ambil kesempatan walau penuh lika-liku. Perjalanan Bamsud boleh sempat kusut, tapi nyatanya kursi ketua DPR MPR manis bertaut. Hobi mewah, mobil hingga macan tak ragu dipertontonkan di media sosial. Katanya sih, itu adalah jati diri dari uang halal. Namun, kepekaan sosial kondisi masyarakat juga jadi suatu hal. Jangan sampai pemimpin negeri ini tidak lagi menjadi contoh baik sikap dan moral.